Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga mendatang, mereka akan berhadapan dengan dua tim kuat, yakni Bahrain dan Cina. Pertandingan ini tidak akan mudah, karena Indonesia bermain sebagai tim tamu. Pertama, Indonesia akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, kemudian melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium 5 hari kemudian. Meskipun lawan yang dihadapi tangguh, Timnas Indonesia membawa modal positif setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan sebelumnya. Sebaliknya, Cina mengalami 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi, sementara Bahrain menang melawan Australia dan kalah dari Jepang. Meski belum meraih kemenangan, performa Indonesia tetap menjadi sorotan, terutama karena kehadiran pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda. Media Cina, Sohu, juga menyoroti kekuatan Indonesia saat ini. Mereka meragukan, apakah Cina bisa mengalahkan Indonesia. Namun melihat peluang tersebut, bergantung pada hasil laga pertama Cina melawan Australia. Jika Cina mampu menahan imbang Australia, kepercayaan diri mereka akan meningkat, yang diyakini dapat membantu mereka mengatasi Indonesia dengan lebih mudah. Terlebih lagi, jika pemain andalan seperti Wulei, Fernando, dan Alan sudah pulih dari cedera, dan siap bermain. Timnas Indonesia dikabarkan terancam sanksi dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terkait dengan kehadiran 2 pemain keturunan baru, Mads Hilgers dan Eleanor Reijnders. Keduanya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, setelah menjalani sumpah di Brussels, Belgia, pada 30 September 2024. Dan dikabarkan bisa memperkuat Timnas Indonesia, setelah pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Namun, media Cina, 163.com, mengklaim bahwa naturalisasi Mads dan Eliano tidak sah menurut aturan, dan Timnas Indonesia bisa langsung dinyatakan kalah 0-3, jika tetap memainkan kedua pemain tersebut. Timnas Cina dapat melaporkan masalah ini, dan mengajukan banding kepada AFC. Menurut aturan AFC, kedua pemain tersebut tidak berhak bermain, tulis 163.com. Jika mereka tetap dimainkan, Cina bisa mengajukan banding, dan AFC bisa menjatuhkan sanksi kekalahan 0-3 bagi Indonesia. Mads dan rekan-rekannya dijadwalkan bertemu Timnas Cina pada 15 Oktober 2024, pertandingan yang krusial bagi Timnas Indonesia, karena Cina dianggap sebagai tim yang paling mungkin dikalahkan, dibandingkan lawan lainnya di grup C, yang juga berisi Arab Saudi, Australia, Jepang, dan Bahrain. Setelah Mads Hilgers dan Eleanor Reijnders resmi menjadi WNI, muncul nama baru yang menjadi pembicaraan di kalangan pecinta Timnas Indonesia, sebagai calon pemain naturalisasi berikutnya. Dia adalah Sjamarot Denu, pemain asal Belanda berdarah Maluku yang saat ini bermain untuk Vitesse U21. Nama Sjamarot menjadi sorotan, setelah ia menyatakan minatnya untuk membela Timnas Indonesia, saat berbincang dengan YouTuber Yusa Nugraha di channel pribadinya. Dalam percakapan itu, Sjamarot mengungkapkan harapannya untuk bisa bermain bagi Timnas Indonesia di masa depan. "Aku harap, suatu saat nanti bisa bermain untuk Timnas Indonesia," kata Sjamarot. Namun, ia juga mengungkapkan, bahwa belum ada kontak langsung dengan PSSI mengenai proses naturalisasi, dan informasi ini ia dapat dari agennya. "Belum ada kontak dengan PSSI, tetapi agen saya yang menyampaikan tentang naturalisasi ini. Saya sangat terbuka, dan berharap PSSI segera menghubungi," jelasnya. Sjamarot Denu adalah bek sayap kiri, yang kini memperkuat Vitesse Arnhem U21. Sebelum bergabung dengan Vitesse, ia pernah bermain untuk FC Utrecht U15. Menurut Transfermarkt, Sjamarot telah tampil dalam 65 pertandingan untuk Vitesse U21, dan mencetak 1 gol. Meskipun baru mencetak 1 gol, Sjamarot dikenal lincah dan cepat, bahkan dijuluki sebagai Lionel Messi. Dan ia memiliki darah Indonesia dari ayahnya, yang berasal dari Maluku. Jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain pada pertandingan ketiga grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 10 Oktober, mereka akan mencatat sejarah. Tim Garuda akan menjadi tim Asia Tenggara dengan hasil terbaik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia,
melampaui prestasi Thailand dan Vietnam. Kemenangan atas Bahrain akan membuat Indonesia mengumpulkan 5 poin di grup C. Sebagai perbandingan, baik Thailand maupun Vietnam yang pernah mewakili Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, gagal meraih 5 poin dari 10 pertandingan. Thailand misalnya, pernah berpartisipasi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, di bawah asuhan Kiati Suksenamwang. Mereka tergabung di grup B, bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Dari 10 pertandingan, Thailand hanya mampu mencatat 2 hasil imbang, dan 8 kekalahan, sehingga hanya meraih 2 poin. Prestasi lebih baik diraih Vietnam di bawah pelatih Park Hang-seo, saat berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Vietnam tergabung di grup B, bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Oman, dan Cina. Dari 10 pertandingan, mereka meraih 4 poin, dengan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 8 kekalahan. Oleh karena itu, jika Indonesia mampu menang atas Bahrain, mereka akan melampaui pencapaian Thailand dan Vietnam, hanya dalam 3 pertandingan. Harapannya, performa timnas Indonesia akan terus meningkat ke depannya. Penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka, kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Klub Super Elja merasa bangga karena striker berusia 20 tahun tersebut terus mendapatkan kepercayaan dari skuad Garuda. Hoki telah menjadi andalan utama PSS di BRI Liga 1 2024-2025 dengan mencatatkan 7 penampilan, 6 diantaranya sebagai starter, serta menyumbangkan 2 gol untuk tim. Kami dari PSS sangat bangga dengan pemanggilan Hoki ke timnas Indonesia. Dia membuktikan bahwa dia masih mampu bersaing untuk mendapatkan panggilan pada jeda internasional kali ini, kata manajer PSS, Leonard Tupamahu. Leonard juga menambahkan bahwa performa Hoki dalam beberapa pertandingan terakhir, di mana ia mencetak 2 gol, menjadi alasan kuat untuk pemanggilannya kembali ke timnas. Hoki diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia dalam 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 September 2024 di Bahrain National Stadium. Dan Cina pada 15 Oktober 2024, di Qingdao Youth Football Stadium. Kami berharap, Hoki bisa bermain di timnas Indonesia, dan menunjukkan performa terbaiknya melawan Bahrain dan Cina, ujar Leonard. Ia juga berharap, Hoki dapat meningkatkan performanya, serta memiliki motivasi yang lebih tinggi ketika kembali bermain untuk PSS.